Pertemuan 14, topik aplikasi konsep dan prinsip transstruktural sepanjang daur kehidupan manusia. Dosen pengampu, Putu Agus Aryana. Stikes Buleleng. Pertama, perawatan kehamilan dan kelahiran. Terdapat sebuah pertanyaan terkait dengan perawatan kehamilan. Apakah lebih memilih dukun atau perawat? Apakah lebih memilih ramuan tradisional atau obat? Pertanyaan ini dipengaruhi oleh beberapa aspek yang dapat diilustrasikan pada diagram alur, yaitu aspek biologis dan fisiologis, sosial budaya masyarakat, dan sosiokultural. Aspek sosiokultural dapat dijabarkan menjadi 6, yaitu 1. Pandangan budaya mengenai kehamilan dan kelahiran. 2. Persiapan persalinan. 3. Penolong. 4. Lokasi. 5. Cara menolong. 6. Pusat pengambilan keputusan. Aspek sosial budaya sangat berpengaruh besar terhadap perawatan kehamilan, di mana terdapat pantangan-pantangan dan keyakinan-keyakinan yang telah menyebar di masyarakat. Namun disinilah pentingnya peran seorang perawat, yaitu 1. Pelayanan kompeten secara budaya. 2. Menghilangkan perbedaan dalam pelayanan. 3. Bekerja sama dengan budaya berbeda. 4. Berupaya mencapai pelayanan yang optimal bagi klien dan keluarga. Kedua, terkait dengan perawatan dan pengasuhan anak. Dalam buku, Making Human Beings Human, pada tahun 2004. Perawatan dan pengasuhan anak dapat dikategorikan menjadi 4 level. Dimulai dari level mikro, yang terdiri dari orang tua, saudara kandung, 8 fungsi keluarga, dan anggota keluarga lain di rumah. Selanjutnya yaitu level meso, yang terdiri dari teman sebaya, tetangga, lingkungan bermasyarakat, posyandu, kelompok bersosialisasi, tempat pendidikan atau sekolah, dan tempat perlindungan dan pemberdayaan. Selanjutnya yaitu level exo, yang terdiri dari lingkungan pelayanan sosial dan umum peduli anak, remaja, lansia. Kemudian tingkat sosial ekonomi, dan perlindungan dan pemberdayaan. Level yang terakhir yaitu makro, yang terdiri dari hukum atau regulasi yang kondusif, kebudayaan, norma, agama, dan jaminan sosial atau pembiayaan. Pada level mikro sebelumnya, sempat disebutkan terdapat 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga menurut BKKBN yaitu, pertama fungsi agama. Keluarga adalah tempat anak belajar mengenai ilmu agama dan norma-norma di dalamnya. Kedua fungsi sosial budaya. Dalam tumbuh kembang anak, keluarga berperan mengajarkan anak bersosialisasi dengan baik dan mewariskan nilai budaya, dengan memberi pemahaman akan pengetahuan dan nilai-nilainya. Ketiga fungsi cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang keluarga adalah pilar utama pembentuk kepribadian seseorang. Keempat fungsi perlindungan. Perkembangan anak memerlukan rasa aman, kasih sayang, dan simpati dari orang lain. Keluarga tempat mengadu, mengakui kesalahan-kesalahan serta tempat berlindung. Kelima fungsi reproduksi. Keluarga merupakan sarana melangsungkan kehidupan dengan mempunyai keturunan. Keenam fungsi sosialisasi dan pendidikan. Keluarga berperan penting terhadap upaya terbentuknya kepribadian yang baik dari waktu ke waktu, sebelum terjun dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Ketujuh fungsi ekonomi. Keluarga sebaiknya memenuhi kebutuhan finansial setiap anggota keluarganya dengan baik untuk sandang, pangan, dan papan. Kedelapan fungsi lingkungan. Semua bentuk tingkah laku yang dilakukan seorang anggota keluarga awal mulanya dilakukan dalam keluarga. Anak atau anggota keluarga adalah cerminan bagaimana ia bisa menerapkan kesesuaian terhadap lingkungan. Peran perawat bagi anak yaitu, 1. Peningkatan kesehatan anak. 2. Mengkaji kultur perkembangan anak. 3. Menghindari konflik budaya. 4 level dalam perawatan dan pengasuhan anak merupakan sistem utama dalam optimalisasi dan sinergitas anak, di mana pola pengasuhan dapat menjadi pola pembelajaran bagi anak yang nantinya dapat mempengaruhi terbentuknya pola pergaulan anak yang berdampak besar dalam pola kebiasaan anak. Ketiga terkait perawatan menjelang kematian. Peran perawat yaitu 1. Berbagi penderitaan dan 2. Intervensi sangat berpengaruh pada kualitas hidup. Kondisi terminal adalah suatu proses yang progresi menuju kematian berjalan melalui tahapan proses penurunan fisik, psikososial, dan spiritual bagi individu. Caring terbagi menjadi 3, pertama yaitu kenyamanan yang terdiri dari kontrol nyeri, ketakutan, terapi pengendalian penyakit, dan personal hygiene.
Kedua yaitu pemeliharaan kemandirian yang terdiri dari di rumah sakit dan di rumah. Ketiga yaitu pencegahan kesepian dan isolasi. Keempat yaitu peningkatan ketenangan spiritual. Kelima yaitu dukungan keluarga yang berduka. Selanjutnya yaitu terkait dengan perawatan setelah kematian. Perawat memiliki hubungan terapeutik dengan pasien, yaitu 1. Perawat menyiapkan tubuh klien senyaman mungkin. 2. Kesempatan pada keluarga untuk melihat tubuh klien. 3. Pendampingan pada keluar. 4. Meluangkan waktu. Sekian presentasi materi pertemuan 14. Terima kasih.